Selamat datang, Infonomi adalah ZTE Nubia Musik, dan hari ini saya akan membahas unboxing serta sekilas tentang perangkat itu sendiri. Jadi, mari kita langsung saja. Ini adalah perangkat baru yang dirilis dari Nubia, dan yang ini meskipun ditujukan untuk mendengarkan musik dan memiliki seperti beberapa spesialisasi, saya berasumsi bahwa yang satu ini lebih merupakan perangkat murah. Ini adalah perangkat yang mungkin hanya Anda ambil sebagai pemutar musik saja. Sekarang, mari kita buka kotaknya, lihat apa yang kita dapat di sini. Sekarang di sini kita memiliki beberapa barang yang ada. Jadi kita memiliki beberapa petunjuk, mendapatkan casing, dan kita juga mendapatkan pelindung layar plastik. Ini terbuat dari plastik. Sekarang di bawah kita punya perangkatnya. Mari kita keluarkan itu. Jadi bagian belakangnya terbuat dari kaca. Itu sebenarnya mengejutkan. Dari gambar-gambarnya saya jujur berpikir bahwa ini akan elastis. Sekarang mari kita nyalakan, dan di sini tidak ada apa-apa. Dan di sini kita mendapatkan charger. Dan chargernya adalah yang 10 watt, jadi tidak ada yang istimewa. Tapi perangkat ini adalah ponsel anggaran. Dilengkapi dengan charger yang disediakan. Kita juga memiliki kabel pengisian Type-C dan 2 pasang earbud. Jadi ini terlihat terlalu bagus. Ya, jadi saya mungkin akan merekomendasikan untuk menggunakan beberapa earbud milik Anda sendiri. Jelas, dan kemungkinan besar jika Anda membeli perangkat seperti itu, Anda sudah memiliki sepasang earbud favorit yang akan Anda gunakan. Salah satu hal yang ditawarkan perangkat ini dalam hal mendengarkan musik adalah kenyataan bahwa ia sebenarnya memiliki jack headphone atau dua sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang tidak saya duga. Jadi ya, kita memiliki dua jack headphone yang berbeda di sini untuk alasan yang menarik. Saya kira ini agar kita bisa mendengarkan bersama seseorang. Saya rasa itu menjelaskan mengapa kita memiliki dua pasang earbud. Sekarang, ketika kita berbicara tentang spesifikasi, kita memiliki layar 6,6 inci, layar dengan resolusi 720x912 pixel, LCD, IPS dengan refresh rate 90 Hz. Ini memiliki rasio layar terhadap bodi sebesar 85% dan kepadatan pixel 26,7 pixel per inci. Jadi layar di sini agak kurang menarik untuk perangkat di tahun ini, tapi saya ingin menekankan bahwa ini adalah perangkat anggaran, harganya sekitar 100 euro, jadi ini sangat murah. Jadi saya tidak benar-benar berharap untuk memiliki tampilan yang fantastis di sini. Nah, sekarang jika kita beralih ke spesifikasi seperti bagian dalamnya, kita memiliki baterai 5000 mAh dengan pengisian 10 watt yang akan memakan waktu cukup lama untuk mengisi. Kita juga memiliki RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB dengan Anda, dengan penyimpanan yang menggunakan eMMC 5.1 tipe penyimpanan. Ini juga mendukung kartu micro SD untuk memperluas penyimpanan dan ditenagai oleh Unisex UHSC WAM 9883A yang merupakan, mari kita lihat apakah saya bisa dengan cepat mendapatkan informasi tentang apakah ini sesuatu seperti, saya tidak tahu nama spesifik untuk itu yang lebih dikenal di kalangan tertentu. Setidaknya saya tidak bisa menemukannya dengan cepat. Jadi ya, tapi cukup yakin ini bukan prosesor yang sangat kuat juga. Ya, saya tidak sepenuhnya yakin, tapi perangkat ini adalah perangkat anggaran, jadi saya tidak berharap ini menjadi luar biasa. Sekarang, jika kita beralih ke kamera, jadi kita memiliki apa yang terlihat seperti pengaturan kamera ganda. Sensor utama adalah 50 megapiksel f1.9, sensor percur putih. Kemudian kita mendapatkan apa yang disebut lensa tambahan, yang pada dasarnya adalah istilah lain untuk kamera, atau kamera stiker, yang ini benar-benar tidak berguna. Dan kemudian di bagian depan kita memiliki kamera 5 megapiksel f2.4, sensor aperture lebar, dan dengan kamera belakang, Anda bisa merekam video di serbutul 80p hingga 30 frame, dan dengan kamera selfie 720p di 30 frame. Jadi itu dia. Itu pada dasarnya semua informasi yang ada tentang perangkat ini. Jelas. Ini juga memiliki speaker raksasa di bagian belakang ini untuk mendengarkan musik. Saya tidak yakin apakah saya akan pernah memanfaatkannya. Tunggu. Sebentar. Saya akan pergi ke pengaturan dan kita bisa mencobanya dan melihat bagaimana suaranya. Ini dirancang untuk mendengarkan musik, jadi saya harap suaranya bagus. Baik.
Mungkin saya bisa melakukannya sambil berbicara. Tapi kesalahan sudah terjadi. Jadi sementara sebenarnya tidak mencari apa-apa. Mari kita bahas hal-hal lain yang sebenarnya tidak saya bicarakan. Jadi, di sisi kanan, kita punya penanda volume bersama dengan tombol daya kita yang diberi kode warna. Di bagian atas, seperti yang sudah saya tunjukkan, kita punya 2 jack headphone. Kemudian, di sisi kiri kita punya baki SIM SD, dan di bagian bawah kita punya port pengisian Type-C, sama dengan sebuah mikrofon. Dan Anda mungkin bisa melihat tidak ada seperti speaker di sisi ini, hanya ada roda besar. Kecil ini di sini yang akan memberikan Anda suara dan desainnya. Sejujurnya sebenarnya ini bukan selera saya. Sebenarnya ini terlihat agak norak. Jadi saya lebih suka sesuatu yang sedikit lebih sederhana. Anda tidak perlu terlihat seperti tanda berhenti saat menggunakan ini dengan produk ini. Juga seharusnya tidak perlu saya lakukan adalah menunggu 30 menit bisa terhubung ke Google. Oh, dan sebenarnya sebagai tambahan kita juga punya casingnya. Jadi masangnya, iya bro, itu dia. Apakah saya pingsan? Oh Tuhan, akhirnya setelah sekian lama menunggu dengan penuh harapan, itu dia. Kami telah menantikan momen ini dengan sabar, dan sekarang perasaan lega dan syukur memenuhi hati kami. Ini adalah saat yang... Jadi setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang cukup panjang, saya akhirnya bisa menyelesaikan pengaturan yang diperlukan. Oke, jadi sementara saya sibuk melakukan pengaturan ini, yang melibatkan beberapa langkah penting dan perhatian terhadap detail, Anda bisa melihat dengan jelas apa yang saya bicarakan dan maksudkan sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk memahami lebih dalam tentang proses yang saya jalani, dan bagaimana setiap elemen saling berkaitan dalam pengaturan ini, dalam hal prosesor dengan perangkat yang layak dan berkualitas. Perangkat yang memiliki prosesor yang baik, ini seharusnya sudah selesai. Tapi karena ini sedikit lebih lambat, Anda harus menunggu sebentar. Jadi, semua aksi yang bisa Anda lihat, ini agak lambat dalam hal tidak bisa melewatinya, animasinya. Ini mendukung refresh rate 90 Hz, tapi jika memang begitu, maka prosesor ini tidak cukup cepat untuk memanfaatkan 90 Hz. Seperti yang Anda lihat, ini sedang menggulir ke bawah. Dalam beberapa kasus ini terlihat tidak bagus. Ayo. Tidak, bawa saya ke layar utama. Layar utama. Saya tidak mau pasang aplikasi. Batalkan. Oke, jadi sekarang saya akhirnya sudah menyelesaikan pengaturannya. Mari kita buka aplikasi YouTube di perangkat Anda. Dengan ini, Anda dapat melihat dengan lebih jelas betapa lambatnya proses ini. YouTube akan memberikan gambaran yang lebih nyata dan terperinci tentang kecepatan yang sangat lambat ini. Ini akan membantu Anda menyadari akhirnya, itu dia. Oke. Untuk ukuran pembicara ini, kualitasnya benar-benar buruk. Ponsel.
Ini mungkin bukan perbandingan yang terbaik, tapi sesuatu seperti misalnya Fold atau dari Samsung yang merupakan perangkat yang jauh lebih mahal, atau iPhone yang menghasilkan kualitas suara yang jauh lebih baik, meskipun pada dasarnya terbatasi oleh lubang speaker yang kecil. Di sisi secara spesifik, Fold adalah salah satu yang memiliki suara yang lebih baik dan dengan ketebalan setengah dari yang ini. Membuat yang ini terasa agak tidak perlu. Ini adalah pembicara raksasa yang sangat datar dan terasa seperti bisa retak. Suara itu terdengar seperti pecah, seolah-olah sedang meledakkan pembicara, meskipun suaranya tidak terlalu keras. Ini dataran menjijikan dan benar-benar bukan hal yang menyenangkan untuk digunakan. Logo DTS:X di sini benar-benar hanya sebuah trik. Ini benar-benar memberikan kualitas suara yang sangat buruk dan seharusnya ya, tapi benda ini benar-benar memalukan untuk dipasang di mana saja. Saya tahu mereka mungkin mendapatkan uang untuk ini, tapi ini benar-benar tidak berguna. Ini seharusnya tidak ada di sini. Ini ya, berikan kontribusi apapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya uji sepenuhnya, yang akan menjadi bagian terpentingnya, adalah suara melalui headphone. Jadi saya punya IM di rumah, in-ear monitors, sepasang yang cukup murah, tapi tetap saja mereka membutuhkan driver yang decent untuk bisa menghasilkan suara yang jernih dan penuh, dan apapun yang tidak memiliki itu jelas akan terdengar sampah. Seperti ini sangat datar dan menarik. Jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya uji, tapi saya tidak membawanya karena saya sudah memperkirakan itu. Driver di sini untuk headphone juga mungkin akan berada di sisi yang lebih murah, meskipun ini dirancang untuk musik. Nah, jika iya, maka semua headphone Anda akan tetap terdengar jelek. Bahkan jika Anda memiliki sesuatu seperti in-ear monitors yang akan mengalahkan tujuan dari hal semacam ini. Saya hanya berspekulasi tentang yang satu ini secara khusus, karena saya tidak memiliki apapun untuk mengujinya. Tapi mengingat ini adalah perangkat seharga $100, saya memiliki harapan yang rendah dalam hal driver atau kartu suara di sini yang seharusnya bisa menggerakkan sesuatu yang lebih membutuhkan daya, seperti IM. Tapi bagaimanapun, dengan itu dikatakan, saya harap Anda menemukan video ini bermanfaat, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih telah menonton